tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 37493751 Bab 3749 The Whole Sky and the Golden Moon Course. Di antara lampu listrik dan batu api, naga api emas yang dibentuk oleh api Jiumei yang sebenarnya menghantam kepala naga-naga mayat hijau. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti petir di langit yang cerah, menggetarkan gendang telinga orang. Naga api emas meledak terbuka seperti kembang api, dan para biarawan di medan perang ditikam oleh api yang mempesona tidak bisa membuat mata mereka terbuka. Apa? Api emas besar menelan dan menenggelamkan naga mayat hijau, membakar tubuhnya, dan menjerit. Jiumei benar-benar panas. Nenek moyang jubah hijau itu ketakutan dan marah, dan seorang biarawan fana belaka dari tahap selanjutnya mampu melepaskan api Jiumei yang sebenarnya. Meskipun kekuatan api 9 pembantu sejati ini relatif lemah, itu sudah dapat menyebabkan sejumlah kerusakan pada tubuh fisiknya. Api sejati Jiumei adalah api matahari yang membakar, yang dapat menahan api beracun leluhur jubah hijau sampai batas tertentu. Setelah dipukul oleh Landen Sen, kulit kepala naga mayat hijau itu rusak dan wajahnya terbakar, tetapi itu tidak terlalu serius. Ekspresi Landen Sen begitu suram, berpikir bahwa leluhur jubah hijau ini tidak mudah ditangani. Kamu bajingan, kamu mencari kematian. Nenek moyang berjubah hijau jelas marah dengan pukulan Landen Sen, dan naga itu membuka mulutnya dengan bola api hijau besar, dan hendak menyemprot ke arah Landen Sen. Hal-hal lama, jangan lupa bahwa lawanmu adalah aku. Semua semangat juang. Raja Kera yang tidak dapat dikenali mengeluarkan raungan histeris, dan nyala api perak besar membakar seluruh tubuhnya. Tubuh utama Raja Kera adalah roh nyata dan kera putih yang superior, yang sama dengan Yuan Hong, 7 orang bijak Meishan. Chaotic White Ape memiliki kekuatan supernatural natal yang disebut Chaotic War Qi. Kekuatan supernatural ini sangat istimewa dan membutuhkan kultivasi untuk mencapai Luo Tianxiang untuk menampilkannya. Kekuatan gaib itu sendiri sangat mudah dipahami, yaitu, ia sangat membakar darah dan vitalitasnya sendiri, sehingga kekuatan fisiknya melonjak hingga 3 atau 4 kali lipat dari aslinya, dan pada saat yang sama membuat tubuh fisik memiliki kekuatan untuk menahan kutukan dan efek dari serangan ilahi. Raja Kera, yang membakar darah dan vitalitasnya untuk melepaskan semangat juangnya yang serba surgawi, menutupi dirinya dengan api perak dan menepuk otot-ototnya, kemampuan beracun dan mengutuk yang menembus ke dalam dagingnya dipaksa oleh roh juang. Kekuatan Raja Kera melambung tinggi, dan lengannya terbebas dari belenggu naga mayat hijau, mengepalkan tangan kanannya seperti bukit, dan menghantam kepala naga itu. Ledakan. Suara gemetar. Dengan kekuatan pukulan, Raja Monyet membawa kekuatan yang tak tertandingi, dan menghancurkan naga mayat dengan darah, bola api hijau di mulutnya diimbangi dan dipaksa untuk disemprotkan ke langit. Segera setelah. Dengan ledakan, bola api itu meledak dan berubah menjadi hujan api yang lebat, jatuh seperti meteor ke sekeliling medan perang. Landen Sen berteriak keras, Frankie Huaguoshan mematuhi perintah, cepatlah dan hindari terkena tembakan beracun. Melihat sejumlah besar hujan api hijau jatuh dari langit, Biksu Huaguoshan menunjukkan ketakutan dan dengan cepat menghindar. Bum-bum. Api dan hujan jatuh ke tanah, dan suara semburan tidak ada habisnya, dan api hijau melesat ke langit. Rao mengingatkan Landen Sen bahwa banyak biksu dan biksu masih terbunuh dalam api beracun. Adapun para budidaya racun naga yang kacau itu, jumlah kematian dan cedera bahkan lebih besar. Hingga sekarang, 200.000 kultus naga beracun asli hanya memiliki 50.000 hingga 60.000 mati, dan tidak ada kemungkinan serangan balik. Melihat situasinya, Landen Sen mulai memerintahkan pasukan Huaguoshan untuk membubarkan diri agar tidak terpengaruh oleh serangan Lupao Patriarch. Setelah membangkitkan kekacauan di langit, kekuatan tempur Raja Kera melonjak, membebaskan diri dari belenggu naga mayat hijau, meraih ekor naga mayat dengan kedua tangan, menariknya tiba-tiba dari langit dan menekannya ke tanah. Mengaum. Naga mayat itu meraung panik, menyemprotkan api beracun hijau besar dari mulutnya, dan menyerang Raja Kera. Energi pertempuran yang bergejolak yang ditimbulkan oleh Raja Kera itu sendiri dapat sangat menahan energi kutukan, dan api beracun leluhur berjubah hijau telah mengurangi kerusakan pada Raja Kera berserk yang banyak. Barang-barang lama, mati untukku. Raja Kera menginjak naga mayat hijau dengan keras kepala di bawah kakinya, dan lengannya yang kuat dengan meridian keras merangkul pilar naga emas besar, seperti hamster, dan menabrak naga mayat. Bum 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 bum. Pan Longzu berulang kali mengenai tubuh naga dari mayat naga dengan kekuatan Wanjun, tanahnya hancur total, retakan terbuka, dan tanah yang luas runtuh. Nenek moyang jubah hijau yang dikendalikan sepenuhnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi dia dipukul ratusan kali oleh Pan Longzu, dan banyak darah hijau mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Ketika naga mayat hijau diserang, naga itu menyemburkan api beracun, kadang-kadang mengenai Raja Kera, melukainya, tetapi tidak bisa menghentikan serangan Raja Kera. Setelah operasi ini, Raja Kera berada di atas angin. Raja Kera dan leluhur jubah hijau telah memiliki pengalaman dalam bertarung satu sama lain, mengetahui bahwa benda tua ini akan sangat memakan vitalitasnya sendiri setelah berubah menjadi naga.
Karena itu, Raja Kera tidak melepaskan atmosfer kacau pada awalnya, tetapi sebenarnya ingin mengumpulkan kekuatan dan kemudian mengendalikan orang lain. Setelah leluhur jubah hijau dikonsumsi pada tahap tertentu, ia tertangkap basah. Taktik Raja Kera benar-benar mulai berlaku, dan betapapun kuatnya kekuatan pertahanan naga jenazah, itu tidak tahan dengan lemparan semacam ini. Tubuh naga mayat itu penuh dengan noda dan daging berdarah oleh pilar Panlong. Binatang buas, kamu memprovokasi leluhur Mao Ben. Bahkan jika dia bertarung selama sejuta tahun hari ini, dia akan memecah mayatmu menjadi 10.000 keping. Setelah dihancurkan oleh Raja Kera, amarah di dada leluhur jubah hijau membengkak sangat ekstrim, dan beberapa darah emas menyembur keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, darah emas dengan cepat mengalir ke tubuh naga jenazah, menyebabkan cahaya keemasan tubuh naganya meroket. Ledakan. Cahaya keemasan yang sangat kuat mengguncang Raja Kera dengan tiba-tiba. Naga mayat bangkit dari tanah, seperti matahari terik keemasan, perlahan-lahan mengambang di udara, tubuh naga Pirus berubah menjadi emas murni, melepaskan cahaya keemasan, menerangi seluruh medan perang. Pada saat ini, leluhur jubah hijau mengungkapkan bentuk terakhirnya, berubah menjadi naga mayat emas, tubuhnya melonjak hingga ketinggian 1000 kaki, dan ada hantu zombie emas besar mengambang di belakangnya. Hantu zombie samar-samar, hanya nyaris tidak bisa melihat pola sabit emas di tengah alisnya, aneh dan mulia. Kekuatan keinginan. Ekspresi Landen Sen berubah drastis, dan dia tidak bisa berpikir bahwa leluhur berjubah hijau ini benar-benar memiliki kemauan mayat bulan emas. Naga mayat emas besar itu melayang di langit, dan naga mayat emas dengan ukuran 1000 kaki dibandingkan dengan Raja Kera yang tingginya 100 kaki. Ini hanyalah perbedaan antara gajah dan bayi. Ini tidak mungkin. Raja Kera merasa ngeri, dia telah berkelahi dengan leluhur berjubah hijau berkali-kali sebelumnya dan tidak pernah melihat pihak lain berubah menjadi bentuk akhirnya. Aura mengerikan yang dilepaskan oleh naga mayat emas membuat orang yang depresi itu kehabisan nafas. Binatang buas, mati. Naga mayat emas menjerit, dan ekor naga emas berubah menjadi cahaya dan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan menghancurkan dunia dan membunuh bumi menuju Raja Kera. Raja Kera menggertakkan giginya dan mengangkat Panlongsu di tangannya untuk mencoba melawan. Bum bum bum. Kemudian datang suara retakan bumi yang retak. Setelah satu pukulan, Panlongsu yang dipegang Raja Kera di atas kepalanya tersingkir. Dia setengah berlutut di tanah, dan seluruh tubuhnya terkoyak oleh cahaya keemasan dan bayangan dengan ratusan luka. Darah melonjak seperti embusan, itu mengerikan. Bab 3750 Dragon Quest. Tidak bisa dipercaya, naga mayat emas hanya menabrak Raja Kera. Raja Kera setengah berlutut di tanah, terengah-engah, dan rasa sakit yang parah dari tubuhnya langsung menenggelamkan hatinya ke bawah. Dia tidak pernah menduga kekuatan tempur leluhur jubah hijau seperti keadaan yang menakutkan. Tidak. Saya tidak boleh jatuh di sini. Raja Kera teringat pilar Panlong, berdiri dari tanah dengan susah payah, dan mencoba melawan. Naga mayat emas di langit terbang ke bawah, dan cakar naga besar menginjak tubuh Raja Kera, membuat suara teredam. Raja Kera jatuh ke tanah, dan berjuang untuk sementara waktu oleh naga mayat besar. Semua biksu dikejutkan oleh naga mayat emas yang melepaskan cahaya keemasan menyilaukan di tengah medan perang, dan wajah mereka terkejut. Pemimpin harus menang. Pemimpin itu supernatural, tidak ada yang bisa menandingi. Tuan, tolong selamatkan kami. Sisa anggota Poison Dragon Cult di medan perang tampak sedikit bersemangat, dan menderu ombak demi ombak. Mendengarkan sorak-sorai dan penyembahan para murid dan cucu, leluhur jubah hijau sedikit melenyapkan amarah dan kebenciannya. Membangkitkan kekuatan kehendak mayat bulan emas membutuhkan vitalitas yang sangat besar. Begitu berubah, leluhur jubah hijau pada dasarnya akan kehilangan 1.000.000 tahun kehidupan. Setelah menghabiskan harga yang sangat mahal, leluhur jubah hijau secara alami ingin menikmati pemujaan dan kekaguman semua orang. Dia ingin semua makhluk di Huaguoshan memahami siapa bosnya. Saudara Huaguoshan melihat bahwa naga mayat emas telah melukai parah Raja Kera, semuanya ketakutan dan panik. Bahkan jika mereka memiliki keuntungan terbesar, jika Raja Kera jatuh, semuanya sudah berakhir. Landen Sen tahu bahwa situasinya tidak baik, dan menggelengkan suaranya. Frankie Huaguoshan, jangan panik, cepat-cepat menyerang naga mayat dan sepenuhnya mendukung Raja Kera. Ini baik. Mengikuti perintah Landen Sen, para biarawan Huaguoshan menanggapi bersama. Untuk sementara waktu, sejumlah besar biksu Huaguoshan mulai berkumpul secara spontan, mencoba yang terbaik untuk menampilkan badai iblis. Di bawah kekuatan gabungan dari banyak pembudidaya setan, badai iblis besar seperti tornado, menyapu ke arah mayat naga. Port angin membawa petir, kerucut es, api mengamuk, bilah angin dan serangan 5 elemen lainnya, dan kekuatannya luar biasa. Bum bum bum. Badai monster besar menghantam naga mayat emas di langit, membuat serangkaian ledakan tumpul. Naga mayat emas terhuyung mundur. Badai iblis yang sekelompok pemburu Huaguoshan buru-buru mainkan tidak menyebabkan kerusakan pada naga mayat emas, tetapi malah membuat marah leluhur berjubah hijau.
sekelompok sampah rendahan, karena kau ingin mati, leluhur ini akan mengirimmu ke barat. Begitu kata-kata itu jatuh, naga mayat emas membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api hijau, langsung membombardir kelompok biksu Gunung Huaguo. Awas! Raja Kera yang diinjak di bawah kaki naga mayat akan segera terbelah, dan dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Api beracun yang dihantam nenek moyang berjubah hijau dengan sekuat tenaga begitu kuat sehingga tak tertahankan. Pembudidaya Huaguoshan ini hanya target dari naga mayat. Setelah mereka direkrut, mereka pasti akan menderita korban besar. 9 roh darah. Pada titik kritis, Landen Sen melangkah maju dan berubah menjadi kera batu bermata emas. Sosoknya melonjak hingga beberapa kaki, dan dia berdiri di depan kerumunan biksu Huaguoshan dengan kekuatan gemuruh. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Kera batu bermata emas mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan, dan cahaya keemasan menyilaukan muncul di seluruh tubuh. Di antara batu api yang berkilau, sejumlah besar rune emas menyembur keluar dari permukaan tubuh, dengan cepat mengembun perisai rune emas sekitar 100 kaki lebar di depannya, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di ruang independen Gunung Huaguo, meskipun Landen Sen tidak bisa menggunakan kekuatan magis pertahanan tubuh batu giok emas, ia hampir tidak bisa menggunakan segel sihir 9 putaran di tubuhnya untuk pertahanan sederhana. Saat berikutnya, pilar api hijau meludahkan dari naga mayat menghantam perisai rune di depan Landen Sen. Bum bum bum. Suara berderak mengerikan memekakkan telinga, dan pilar api hijau meledak di permukaan perisai rune, mengeluarkan api hijau yang mempesona. Landen Sen mengandalkan perisai rune yang dikondensasi oleh 9 putaran segel sihir di tubuhnya untuk melawan serangan api beracun secara tiba-tiba, dan tubuh kera batu bermata emas itu diguncang mundur ratusan meter oleh kekuatan tabrakan yang disebabkan oleh ledakan api beracun. Meskipun dia menentang sebagian besar api beracun, sejumlah kecil api beracun tumpah dan mengamuk, melukai sejumlah kecil biksu Huaguoshan di belakang. Ratusan biksu Huaguoshan dilanda percikan api hijau, dan tubuh mereka langsung terkorosi menjadi genangan darah. Frankie Huaguoshan patuh, jangan berkumpul dalam kelompok, cepat menyebar, dan terus menyerang naga mayat. Dengan perintah Landen Sen, semua biarawan Huaguoshan segera bubar. Cih! Nenek moyang jubah hijau itu memukul bibirnya, dan dia tidak menyangka bocah berambut kuning ini benar-benar bisa menahan kekuatan sihir nafasnya. Meskipun kekuatan melanggar hukum di ruang independen akan sangat menekan kekuatan gaibnya, api beracun yang dia pukul bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang biksu surgawi. Nenek moyang jubah hijau tidak percaya pada kejahatan ini lagi, dan naga mayat emas akan menyerang lagi. Sang Raja Kera di kakinya terbebas dari cedera seriusnya, wajahnya menakutkan, dan mulutnya mengaum dengan suara serak, anjing tua berjubah hijau, tidak ingin melukai orang-orangku di Gunung Huaguo. Di kamar mandi, sosok Raja Kera tiba-tiba membengkak setinggi 300 kaki, dan dia tiba-tiba bangkit dari tanah, dan tangan kanan yang mewah itu meraih naga mayat dengan kecepatan kilat. Kaki kiri. Minum. Raja Kera hampir tidak memberi naga mayat emas kesempatan untuk bereaksi, dan meridian lengan kanannya keras, menghabiskan 12 poin kekuatan, dan melemparkan naga mayat emas ke tanah. Sementara naga mayat emas terhuyung-huyung ke tanah, Raja Kera mengambil pilar panlong dan menghancurkannya pada daging naga mayat. Boom, boom, boom. Namun, dalam satu nafas, naga mayat itu dihancurkan puluhan kali oleh Raja Kera putih gila dengan pilar panlong. Karena perbedaan ukuran, serangan Raja Kera tidak menyebabkan banyak kerusakan pada naga mayat emas, tetapi juga membuatnya merasa terluka. Melihat Raja Monyet sangat ulet, leluhur jubah hijau menjadi geram, monyet binatang, leluhurku telah menghancurkanmu. Naga mayat emas melambaikan cakarnya yang tajam dan mengenai tubuh Raja Kera dengan kecepatan yang memusingkan. Raja Kera langsung membuka daging dan darahnya terbang dengan liar. Meski begitu, Raja Kera diamukan masih keras dan menyerang dengan panik. Kera Raja, aku akan membantumu. Landen Sen tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas menuju pusat medan perang untuk membantu. Dia tahu betul bahwa jika Raja Kera mati, dia pasti tidak akan menjadi lawan leluhur jubah hijau ini, dan biksu Huaguoshan juga akan dimusnahkan. Hanya dengan mengalahkan leluhur berjubah hijau ini bersama-sama kita bisa bertahan hidup. Tetapi dalam beberapa napas, Landen Sen datang ke pusat medan perang. Menghadapi naga mayat emas dengan panjang tubuh ribuan kaki, kera batu bermata emas itu berukuran 7 atau 80 kaki, takut bahwa itu bisa ditelan oleh lawan dalam satu gigitan. Naga mayat emas mengabaikan Landen Sen sama sekali, dan bertempur sengit dengan Raja Kera. Landen Sen mengertakkan gigi dan mengubah kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya menjadi ekstrim, menuangkannya ke pedang merah di tangannya, menyebabkan pedang itu meroket hingga 100 kaki dalam satu nafas, dan bilahnya terbakar dengan api yang mengamuk. Potong. Kera batu bermata emas itu memegang gagang pisau dengan kedua tangan, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan pisau perang api sepanjang 100 kaki menebas tubuh mayat naga emas dengan kekuatan mengguncang langit. Bab 3751 AP King Broken Arm. Ledakan.
Suara mengejutkan dari ledakan itu mengguncang daerah sekitarnya, dan pisau perang api membawa sejumlah besar api sungguhan pada naga mayat emas. Ganas mungkin hampir mengangkat naga mayat emas ke langit. Serangan Landen Sen masih agak efektif. Meskipun pisau perang api tidak sepenuhnya menembus pertahanan naga mayat emas, itu menembus puluhan sisik naga mayat dan meninggalkan garis tipis di perutnya. Lukanya mengalir banyak hijau darah. Sangat disayangkan bahwa luka setinggi ini hanya dapat dianggap sebagai luka kulit dibandingkan dengan sosok besar naga mayat emas. Nak, kamu mencari kematian. Nenek moyang jubah hijau itu langsung marah, mengguncang ekor naga seperti pisau, dan menebas Landen Sen dengan berat. Ekor naga itu berubah menjadi ribuan cahaya dan bayangan keemasan, jatuh seperti gunung dan lautan, dan energi destruktif yang dimilikinya sepertinya menghancurkan bumi. Kulit kepala Landen Sen mati rasa, dan perisai rune terkondensasi lagi, mencoba menahan pukulan. Mengaum. Pada titik kritis, Raja Kera berteriak dan berdiri di depan Landen Sen, memegang panlongzu tinggi di atas kepalanya. Ledakan. Ekor naga itu jatuh, meskipun Raja Kera hampir tidak berhasil menahan pukulannya, dagingnya terkoyak oleh cahaya keemasan dan bayangan, dan darah terciprat. Dengan kekuatan pertahanan perisai rune, Landen Sen menolak cahaya keemasan dan bayangan. Dia tidak ingin menjadi beban menjadi Raja Kera batu bermata emas berputar dengan kecepatan tercepat, sekali lagi mengayunkan pisau panjang api, dan menebas ke bagian belakang naga mayat emas. Dengan ledakan keras, Landen Sen memotong sayap berdaging di bagian belakang naga mayat emas. Mungkin itu karena sayap naga mayat relatif rapuh, dan Landen Sen memotong luka besar dengan pisau ini, dan banyak darah hijau dikeluarkan dari luka. Mengaum. Rasa sakit yang hebat membuat naga mayat itu menjerit. Nenek moyang jubah hijau sangat marah, dan dengan cepat mengulurkan cakar naga, menyerang Landen Sen seperti kilat. Raja Kera memanfaatkan kesempatan itu, dan ketika naga mayat itu menyerang, ia mengangkat pilar naga emas tebal itu dan mengenai kepala naga mayat itu, dan mata naga mayat yang hancur itu muncul sebagai bintang-bintang emas. Landen Sen mengambil pisau lain dan mendarat di luka sayap daging naga mayat. Kali ini merobek luka besar, dan sejumlah besar darah hijau dimuntahkan. Kera Raja dan Landen Sen melancarkan serangan ganas terhadap naga mayat satu demi satu. Pasukan biksu Hua Guoshan juga tidak bermalas-malasan. Bai Chen memerintahkan setengah dari tim biksu untuk menangani sisa-sisa kultus naga beracun, sementara ia memimpin banyak tetua Hua Guoshan dan separuh lainnya dari tim biksu untuk bersama-sama berurusan dengan inkarnasi emas leluhur berjubah hijau. Naga mayat. Setiap tetua Hua Guoshan memimpin sekelompok tim, tersebar satu sama lain, menggunakan mantra serangan gabungan, atau mengorbankan senjata sihir, dan meluncurkan serangan jarak jauh ke arah naga mayat di pusat medan perang. Untuk sementara waktu, serangan kekuatan magis yang berwarna-warni menyapu dari segala arah seperti badai dahsyat, menyerang naga mayat emas. Bum-bum. Serangkaian ledakan memekakkan telinga dan berkepanjangan. Naga mayat emas itu dihantam oleh serangan yang tersebar, dan ada lebih dari selusin luka di tubuh besar itu. Meskipun itu tidak akan menyebabkan dia dipukul dengan keras, itu juga menyebabkannya banyak masalah. Meskipun kera batu bermata emas itu kecil, ia bisa lebih baik menyerang mayat naga. Ada Raja Kera yang menjerat naga jenazah, dan Landen Seneng melancarkan serangan sengit dengan tidak hati-hati. Minum. Di tengah suara langit yang berderak, Landen Sen menebas dengan sekuat tenaga dan akhirnya memotong sayap kanan naga mayat emas. Puff. Sayap berdaging besar naga mayat terbang, dan darah yang mengalir dari luka tampak agak menyedihkan. Bocah lelaki, leluhurku harus menghancurkanmu. Merasakan rasa sakit yang luar biasa, mata naga emas itu terbakar dengan darah, dan tiba-tiba menjadi gila. Pertama, ekor naga itu mengguncang Raja Kera, dan kemudian cakar naga itu menjulur ke arah kera batu bermata emas. Terserang. Saudara Landen Sen, hati-hati. Raja Kera tidak terburu-buru untuk menyelamatkannya, jadi dia menerbangkan panlongzu di tangannya dan menghancurkannya ke arah kepala naga dari naga mayat. Naga jenazah ditabrak pilar panlong, sosoknya tidak stabil, dan sudut mulutnya dipenuhi darah, tetapi serangannya tidak berhenti di sana, cakar naga tajam terus mengenai Landen Sen, kecepatan yang mengerikan, dan Landen Sen tidak bisa menghindarinya. Menghindari. Kera batu bermata emas berusaha keras untuk membuka perisai rune, berusaha selamat dari pukulan itu. Ledakan. Suara ledakan itu berdebar kencang. Landen Sen masih meremehkan kekuatan cakar ini, dan perisai rune yang dia buka hancur di tempat, dan tubuhnya ditusuk oleh cakar naga yang tajam. Engah. Kera batu bermata emas jatuh ke tanah, seteguk besar darah menyembur dari mulutnya, dan lubang darah yang mengerikan ditembakkan dari dada dan perutnya. Lukanya berdarah, begitu mengerikan. Setelah terluka parah, Landen Sen kehilangan mobilitasnya untuk sementara waktu, naga mayat emas dalam kemarahan membuka baskom darahnya dan menelannya ke arah kera batu bermata emas, seolah-olah dia ingin menelannya hidup-hidup. Berhenti. Raja Ape yang berdarah mengeluarkan teriakan ketakutan dan amarah, dan bergegas seperti bola meriam, menghalangi tubuh Landen Sen.
Melihat bahwa Raja Kera sudah terlambat untuk mengingat pilar naga emas, taring dan gigi tajam dari mayat naga menggigit Raja Kera putih, menggigit pundak Raja Kera, banyak darah mengalir keluar dari Raja Kera, tanah sudah berdarah. Cheng He, mati. Jubah hijau tua itu berteriak histeris. Dengan klik taring naga jenazah menghancurkan bahu Raja Kera, diiringi oleh beberapa patah tulang renyah, pundak Raja Kera dan seluruh lengan kanannya robek oleh taring naga jenazah. Turun. Apa? Raja Kera, yang lengan kanannya digigit, mengeluarkan suara jeritan yang keras, dan darah yang mengalir dari luka itu memercik seperti air mancur. Saat berikutnya, adegan mengejutkan muncul. Naga mayat emas yang kejam dan ganas itu menelan lengan kanan Raja Kera yang patah ke perut. Napas Raja Kera putih dengan cepat melemah, banyak darah mengalir keluar dari mulutnya, dia setengah berlutut di tanah, gemetar di seluruh, membuat auman rendah dan lemah, dan udara kacau yang terbakar di tubuhnya juga dengan cepat melemah. Tidak. Melihat bahwa Raja Kera digigit oleh naga mayat untuk menyelamatkan dirinya, Landen Sen bingung. Hahaha, binatang monyet, tidak peduli seberapa sombongnya kamu, hari ini kamu tidak akan mati di tangan leluhurku. Nenek moyang jubah hijau merasa segar, dan naga mayat itu sekali lagi membuka baskom darahnya, menggerogoti dan melahap daging Raja Kera di ambang kehancuran. Darah binatang buas itu. Pada saat yang genting ini, Landen Sen tidak bisa lagi merawat begitu banyak. Rambut kera batu bermata emas berdiri terbalik, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang menusuk jantung. Ledakan. Dalam sekejap, kera batu bermata emas itu meringkuk dengan nyala darah yang mengerikan, dan hantu binatang mengerikan bangkit di belakangnya. Mengaum. Hantu binatang buas yang marah memandang ke langit dan berteriak, memancarkan niat membunuh yang sangat mendidih, dan menekan ke arah naga mayat emas, menakutkan yang tak terlukiskan. Kekuatan Will. Nenek moyang jubah hijau tiba-tiba berubah warna, dan gerakan naga mayat emas menegang, merasakan ancaman yang kuat. Begitu binatang buas itu keluar, hantu mayat bulan emas di belakang naga mayat emas itu tampak sedikit terganggu. Nenek moyang jubah hijau mengunci matanya pada hantu kepala lembu, tubuh harimau dan ekor naga di belakang kera batu bermata emas, matanya melebar, dan dia berteriak dengan suara keras, binatang buas yang marah. Tidak mungkin, ini sebenarnya kehendak binatang buas yang marah. Kekuasaan.